Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita hari ini insya-Allah bicara tentang bagaimana membentengi diri dari ancaman neraka. Karena neraka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang Allah firmankan, la tarawunnal jahim, pasti kalian akan menyaksikan dahsyatnya neraka jahim. La tarawunnaha ainal yaqin, kalian akan menyaksikan dengan mata kepala kalian secara yakin. Dalam ayat ini, surat ini, pertama ketika kita di dunia melihat neraka itu ada dengan ilmil yaqin, nanti bi'ainil yaqin, langsung dengan mata. Maka sekarang itu orang yang bisa memahami neraka itu orang yang punya ilmu tentang agama, orang yang ingin belajar tentang agama ini. Maka ayat mengatakan dalam surah At-Takatsur, pertama ilmul yakin. Setelah yakin dengan ilmu, nanti akan nampak buktinya dengan ainul yakin, dengan mata kepala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dari ancaman neraka? Yang pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah, selamat dari kekafiran, selamat dari murtad. Yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, selamat dari kemunafikan. Yang ketiga, selamat dari al-kabair. Apa itu al-kabair? Dosa-dosa besar. Kalau kita punya kesempatan, beli buku Al-Kabair Dosa Besar Ibnu Jauzi, 75 dosa besar. Atau buka nanti di Google, cari 75 dosa besar. Dan kita baca di situ, mudah-mudahan kita paham beratnya perkara dosa besar. Apa itu dosa besar? Yaitu setiap dosa, kata ulama, yang langsung pada ayat atau hadis diancam dengan neraka. Setiap perkara dosa yang langsung disebutkan ancaman neraka itu dosa besar. Maka Ibnu Jauzi kemudian para ulama sidang jemaah yang dirahmati Allah membuat buku-buku tentang dosa besar. Di antaranya ada Al-Kabair, di antaranya Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya yang memuat 400 dosa besar. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini mesti kita pahami. Ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak terjebak pada kecanduan dosa kecil. Tadi dosa besar, selamat dari dosa besar. Yang keempat, tidak terjebak pada kecanduan dosa kecil. Dosa yang kita remehkan sehingga menjadi kebiasaan. Padahal ulama dahulu mengatakan dosa kecil yang terus menerus akan sama bahayanya dengan dosa besar, akan menghancurkan kalian. Yaitu sahabat sidang jemaah Anas bin Malik mengatakan, kalian hari ini, kata beliau, melihat dosa kecil itu seperti seekor nyamuk yang kalian abaikan terbang di sekitar kalian.
Padahal kami dulu melihatnya dosa kecil itu seperti gunung Jabal Sur yang hampir menimpa kami setiap saat. Takutnya kami dari dosa-dosa kecil. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita mengabaikan dosa-dosa kecil itu. Padahal dosa kecil, kata ulama, jika menumpuk bahayanya sama dengan dosa besar. Apa itu bahaya dosa besar? Langsung diancam dengan neraka. Maka dosa kecil jika jadi kebiasaan akan menyeret orangnya ke dalam neraka. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ghaflah. Selamat dari ghaflah, lalai. Kelalaian sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalai dari beribadah, lalai dari berbuat baik. Kelalaian-kelalaian itu sidang jemaah yang dirahmati Allah apabila menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi kehancuran. Hati-hati sidang jemaah. Kelalaian apabila menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi kehancuran. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya orang-orang yang terjebak kepada dosa kepada neraka itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, bergaul dengan orang-orang yang lebih cenderung punya indikasi ahli neraka. Pendosa-pendosa, orang yang lalai, orang syirik, orang nifak, kita bergaul dengan dia, maka lama-kelamaan sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bisa jatuh sama dengan dia. Kemudian bermain di tepi jurang neraka. Bermain di tepi jurang neraka sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antaranya tidak hati-hati pada perkara yang syubhat. Dalam hadis dikatakan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terbiasa dengan yang syubhat, maka dia telah terbiasa dengan yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di tepi jurang. Maka orang-orang yang bermain dengan hal-hal yang syubhat, maka dia akan terjebak pada yang haram, akan terjatuh kepada neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini diantara bagaimana kita menghindari diri kita, membentengi diri kita dari neraka. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana membentenginya? Berjamaah. Berjamaah sidang jemaah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, sudah hijrah, ibadah sendiri, tidak berjamaah, tidak ikut grup pengajian, itu waspada sidang jemaah. Kenapa? Asyaitanu ma'al wahid. Syaitan itu bersama satu orang. Wa huwa ma'al isnin ab'ad. Syaitan dengan dua orang akan menjauh, bertiga akan menjauh, berjamaah syaitan akan menjauh. Dalam ayat sidang jemaah yang dirahmati Allah dalam surat Wal Asri, orang yang sudah hijrah beribadah nggak mau gabung ke majelis taklim, tidak mau bergabung kepada jamaah-jamaah pengajian, itu akan bahaya sidang jemaah. Coba lihat surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin, manusia akan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman, beramal soleh, watawasau bil haq. Kalimat watawasau bil haq, berjamaah dalam pengajian. Berjamaah dalam pengajian. Maka di usia 40 tahun ke atas, bapak-bapak, saudara, itu mestinya sudah bergabung dengan majelis-majelis pengajian. Punya teman yang intens dalam jamaah. Bukan hanya sekedar kita ketemu pada sholat fardu saja, tapi memang harus masuk kelompok pengajian. Itu mungkin kesimpulan yang sederhana. Watawasau bil haq, itu yang dimaksud dengan tawasau bil haq. Watawasau bis sabar, dan sabar kita. Ketemu karakter yang berbeda, ketemu cara penyampaian yang berbeda, yang disampaikannya benar, tapi kita tersinggung, sabar kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Watawasau bis sabar. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya. Kemudian kita konsisten dengan ibadah, menyelamatkan diri kita di neraka. Kita harus konsisten dengan ibadah. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena ibadah itu, kata Nabi, ada orang yang ketika dia melakukan amal ahli surga, fayamalu bi'amali ahli jannah, dia sudah hijrah melakukan amal ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga, itu hanya satu hasta saja. Fa'amila bi'amali ahli nar, kemudian dia terjebak kepada amal ahli neraka, fadakhalan nar, maka masuk neraka dia. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita tidak mudawamah, tidak konsisten, naik turun, kita meninggal ketika turun frekuensi amal soleh kita.
Ini berbahaya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka perlu mencari penyemangat-penyemangat teman-teman kita, kelompok-kelompok berjamaah untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya untuk menjaga diri kita dari neraka, wa ahlikum, kerjasama dengan keluarga kita. Mesti kita buat lingkungan khusus. Manusia ini lingkungan sosialnya ada lingkungan khusus, ada lingkungan umum. Lingkungan khusus itu di rumah kita, istri kita, anak kita, menata suasana di rumah kita, suasana pencinta sorga, suasana orang yang dekat dengan Allah, suasana Al-Quran, suasana berzikir, suasana tazkirah, ada yang mengingatkan, diputar ceramah-ceramah, diputar kaset ngaji, atau diberikan waktunya. Pagi-pagi habis subuh dengar ceramah dulu, kemudian nanti di waktu siang senggang kita dengar Quran, dan lain-lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjadikan rumah kita madrasah-madrasah serambi surga, menata rumah kita menjadi madrasah-madrasah serambi surga. Itu yang dimaksud dengan wa ahlikum, dan keluargamu, anakmu. Kemudian berikan pendidikan agama kepada anak kita, kepada istri kita, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, maka mereka mendoakan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka menjadi generasi-generasi yang kuat. Jangan ditinggalkan generasi yang lemah iman, lemah ibadah, lemah kesolehan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dua hal yang mesti kita tata untuk menjegal neraka, membentengi diri neraka, yaitu perkara diri kita yang kita sampaikan tadi, perkara cara kita membentengi diri kita dari neraka, kemudian membentengi keluarga dari neraka. Nah, kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, betapa dahsyatnya neraka itu. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu, dan juga jin. Dalam ayat yang lain, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kami kenyangkan neraka itu dengan jin dan manusia. Ada batu, ada jin, berhala-berhala, dan manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa saja bagaimana gambaran neraka itu? Neraka, sidang jemaah yang dirahmati Allah, panasnya dalam hadis yang banyak, yaitu di api yang paling panas di dunia ini 1/70 dari api neraka. Api yang terpanas di dunia ini, kata Nabi, 1/70 dari api neraka. Kemudian api neraka itu dipanaskan ratusan ribu tahun, dan itu merah, kemudian hitam, kemudian biru apinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka hamba Allah yang dirahmati Allah, mengerikan neraka itu. Kedalaman neraka, sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari saat Nabi dengan para sahabat duduk-duduk, terdengar batu tercemplung. Kemudian sahabat bertanya, suara apa itu ya Rasulullah? Yaitu suara batu yang dijatuhkan ke neraka sejak dahulu baru sampai sekarang di dasar neraka, di permukaan neraka. Itu dahsyat dan kedalaman neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, minuman ahli neraka. Apa saja minuman ahli neraka? Makanan ahli neraka. Makanan ahli neraka itu dari' dan zakum. Apa itu dari'? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu pohon atau tumbuhan yang menjalar di tanah penuh duri. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. La yusminu wa la yughni min ju'. Sidang jemaah, tidak bikin kenyang dan tidak menghilangkan rasa lapar. Berduri panas, berduri sidang jemaah. Yang kedua, zakum. Di dalam ayat banyak disebutkan tentang zakum. Apa itu zakum? Yaitu kayu yang tumbuh di dasar neraka, menjulang tinggi, dan bentuk gambaran bentuk pohon itu seperti kepala setan. Dan buahnya itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dimakan oleh penghuni neraka, mendidih perut penghuni neraka itu. Dalam hadis dikatakan, kalau satu tetes dari buahnya itu, tetesan air buahnya itu jatuh ke permukaan bumi ini, kata Nabi, maka rusak semua kehidupan di bumi ini. Begitu, dan itu yang akan jadi makanan, dan tidak ada pilihan bagi penduduk neraka nantinya, sidang jemaah. Zakum.
Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, minuman ahli neraka. Minuman ahli neraka setidaknya yang pertama hamim, air panas yang apabila diminum hancur putus-putus usus. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ghasak. Ghasak itu adalah air yang sangat dingin. Air yang sangat dingin sekali, menjadi siksa kalau diminum. Kemudian yang ketiga sidang jemaah, tinatul khibal. Wa ma tinatul khibal ya Rasulullah, yaitu tinatul khibal itu air seni pelacur yang bercampur nanah dan darah. Pelacur-pelacur yang kesakitan, yang punya penyakit kelamin, yang pipisnya bercampur nanah dan darah, itu namanya tinatul khibal. Nanti diberikan minuman untuk orang-orang narkoba, untuk peminum khamar, dan untuk orang-orang yang meminum minuman yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau Anda menenggak minuman khamar, minuman keras, itu hakikatnya Anda sedang minum tinatul khibal, yaitu air pipis pelacur, air pipis penghuni sorga yang bercampur nanah dan darah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, al-muhl. Apa itu al-muhl? Sebagai minuman di neraka, yaitu sidang jemaah minyak, endapan minyak yang sangat panas. Apabila kita minum, meleleh seluruh tubuh kita. Meleleh, baik lagi, diminum lagi, meleleh lagi. Itu namanya al-muhl. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantara minuman penghuni neraka. Ada lagi sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu api. Yang mengkonsumsi api neraka. Api neraka, isi perutnya api neraka, menyala di dalamnya. Itu dosa siapa? Itu dosa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yang kedua, dosa para ulama yang menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan kepalsuan. Ulama-ulama yang takut menyampaikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran karena alasan ini dan itu, tenggang rasa, malu, segala macam, berbagai macam alasan cari aman, maka dia nanti ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar, surah Al-Baqarah. Tidak ada yang dimakannya melainkan api neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sangat dahsyat perkara neraka ini sidang jemaah. Kesimpulannya mengerikan. Tidak ada negosiasi ketika itu. Bahkan banyak yang minta mati. Matikan kami di sini. Dijawab oleh Allah, engkau abadi di sini dengan siksaan itu. Khalidina fiha, maksudnya sering ayat kita dengar khalidina fiha, abadi dalam neraka. Maksudnya apa? Siksanya abadi. Jangan ringan saja, abadi dalam neraka. Neraka itu siksaan. Yang maksudnya apa? Siksaannya abadi. Azab neraka yang paling ringan, seseorang ditaruh bara api neraka kecil saja di telapak kakinya, mendidih kepalanya, berasap tubuhnya. Itu yang diberikan kepada diantaranya Abu Talib. Abu Talib menolong Islam, membentengi dakwah Nabi, tapi dia tidak mau mengucapkan Islam terang-terangan. Maka orang yang tidak mau mengucapkan Islam terang-terangan, menyampaikan Islam terang-terangan, itu berbahaya sidang jemaah. Mendidih otaknya Abu Talib itu. Dia memakai sendal api. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara neraka ini luar biasa. Dan kemudian dikatakan wa 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dia dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, kuat. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak pernah membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Maka sidang jemaah, nanti diambil seorang laki-laki yang penuh nikmat di dunia, tidak pernah menderita sedikit pun. Akhirnya kemudian dicoba dicelupkan ke neraka sesaat. Kemudian dikeluarkan lagi. Ditanya, hai fulan, pernahkah engkau merasa senang selama ini? Dijawab, tidak pernah ya Allah. Ternyata secelup ke neraka, hilang semua kenikmatan di dunia. Maka hati-hati Anda, sehebat apapun kenikmatan dunia yang menggadaikan akidah kita, iman kita, ibadah kita, segala macamnya, itu nanti sesaat tidak ada artinya. Secelup ke neraka, hilang semua kenikmatan. Dibawa orang yang bertahan soleh dengan penuh penderitaan,
demi agamanya, orang yang paling menderita dengan agamanya, maka dibawa ke dalam surga satu pintasan, dilintaskan ke dalam surga, dikeluarkan, ditanya, pernahkah kau menderita selama ini? Tidak pernah ya Allah. Sesaat di surga hilang semua kepedihanmu, sesaat di neraka akan abadi kepedihanmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim.